Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa berjumpa dalam kajian fikih wanita yang insya Allah penuh barokah ini. Ibu-ibu majelis taklim yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini masih tetap semangat nih Bu. Insya Allah. Sampun hatam berapa kali Bu Qur'annya? Yang penting masih tetap semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan nggih Bu nggih. Mumpung bulan Ramadan niki bulan untuk beribadah memang. Kados majelis taklim seperti ini niki juga sarana ibadah yang insya Allah manfaat barokah nggih. Bahkan kula beberapa hari yang lalu niku baca, kan ada orang awam datang ke itu. Dia baru masuk Islam gitu. Dia baru masuk Islam, masih awam banget. Amalan apakah yang harus saya lakukan ketika saya masih awam banget? Itu justru yang disarankan adalah napa? Menghadiri majelis-majelis taklim untuk belajar tentang agama. Jadi belajar tentang agama ini lebih utama ketimbang wirid-wirid wadifah-wadifah yang itu untuk orang awam gitu. Nggih. Terus majelis taklim kados niki niku sangat utama sekali nggih. Maksudnya sangat bagus sekali gitu. Jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembahasan kita masih seputar tentang darah haid, istihadah dan nifas nggih. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang mustahadah fil haid, dan niki pembahasannya agak panjang ya Bu, mungkin siap-siap mawon. Niki slide-nya aja kemarin ada berapa, kalau nggak salah 25 lebih slide. Karena niki memang pembahasannya panjang dan niki juga perlu perhatian khusus nggih, perlu perhatian lebih. Makanya idealnya niki yang harus hadir niku ibu-ibu yang masih benar-benar produktif ya, masih produktif, masih aktif, haidnya masih aktif gitu. Tapi mboten napa-napa. Nanti insya Allah tetap ada manfaatnya nggih. Mangke ingkang sampun sepuh-sepuh saged memberitahu cucu nggih, putrane, cucune ketika mengalami hal seperti itu nggih. Soalnya memang saat zaman sekarang niku istihadah niku populer sekali nggih. Banyak sekali ibu-ibu yang mengalaminya nggih. Terutama itu yang disebabkan karena KB. Niku pancen banyak sekali kasusnya. Kula sudah menerima keluhan dari berbagai macam rencang-rencang kula nggih kathah sing bingung iki haidku piye, terus minta dihitungkan. Nah niku. Jadi memang permasalahan ini niki urgen sekali nggih, dan ini penting sekali untuk diperhatikan. Dan sebelum masuk ke pembahasan utama niki ada disclaimer-nya. Saya sebenarnya sudah menyinggung berkali-kali nggih bahwa haid itu harus dicatat, harus dicatat dengan detail. Kapan waktu mulai keluar darahnya, baik hari, tanggal, jam, waktu sholat atau tidak, dan itu harus mengqadha sholat atau tidak niku sebisa mungkin harus dicatat. Karena kita manusia. Kalau kita malaikat mungkin mboten perlu nggih nyatat nih. Karena malaikat nggak bakal salah, tapi karena manusia niku tempatnya salah dan lupa, makanya nggih ikhtiare niku dengan mencatat nggih. Terus dicatat juga kapan waktu berhenti darahnya. Itu juga perlu sekali dicatat. Terus siklus haidnya harus tercatat dengan baik nggih. Terus punya hutang sholat atau tidak niku nggih penting. Sebenarnya lebih ideal lagi, kalau mau lebih ideal lagi, niku juga dicatat secara detail. Misalnya hari ini saya mengeluarkan darah berwarna hitam, hari ini jam sekian saya mengeluarkan darah berwarna merah. Niku kalau mau lebih detail, nggih. Tapi nek menurutku loh, dengan mencatat waktu-waktunya saja niku pun sudah menjadi tindakan preventif awal jika menghadapi kasus-kasus istihadah, nggih. Niki penting sekali soalnya, nggih. Jadi harus dicatat. Jadi tanggalnya, harinya, jamnya niku harus dicatat.
Dan sebelum masuk ke pembahasan tentang mustahadah fil haid, penting saya utarakan kembali. Ini sudah pernah kulo jelaskan ya di pertemuan kedua kalau nggak salah. Jadi perbedaan antara baqiyatut tuhrin dengan mustahadah fil haid. Jadi jika baqiyatut tuhrin itu jika darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari. Maka hukumnya yaitu menyempurnakan sisa masa sucinya. Jika masih keluar darah maka dihukumi haid baru. Untuk lebih paham kita masuk ke contoh. Jadi contoh misalnya ada seorang wanita, dia mengeluarkan darah 8 hari, yaitu KD itu keluar darah. Mengeluarkan darah 8 hari, kemudian berhenti 10 hari. 8 tambah 10 berapa Bu? 18. Berarti terus keluar darah lagi 7 hari. Berarti darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari. Karena sudah 18 lebih. Nah itu berarti sudah di luar rentang waktu 15 hari. Maksudnya di situ. Nah ini jika kasusnya seperti ini, maka ini masuknya kategori baqiyatut tuhrin. Bukan mustahadah fil haid, tapi baqiyatut tuhrin. Dan hukumnya, maka yang 8 hari dihukumi haid, 10 hari dihukumi suci, dan yang 7 hari itu dipecah. Yang 5 hari hukumnya istihadah karena untuk menyempurnakan sisa masa sucinya. Di situ sucinya baru berapa hari Bu? Baru 10 hari. Minimal masa suci berapa? 15. Jadi 10 berarti kalau ke 15 masih kurang 5 hari. Makanya yang 5 hari dihukumi istihadah, kemudian sisanya yang 2 hari dihukumi haid baru. Nah, jika baqiyatut tuhrin ketentuan hukumnya seperti ini. Jadi menyempurnakan sisa masa sucinya. Kalau untuk baqiyatut tuhrin. Nah, sedangkan ini yang akan kita bahas hari ini adalah mustahadah fil haid. Kalau mustahadah fil haid itu jika sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari, maka ia dihukumi mustahadah fil haid, yang mana ketentuan hukumnya dikembalikan kepada salah satu dari 7 macam mustahadah fil haid. Jadi mustahadah fil haid ini nanti macamnya ada 7 macam. Dan itu nanti ketentuan hukumnya dia nanti masuknya kategori yang mana, yaitu berarti ikut ketentuan hukum yang itu, begitu. Nah ini untuk mustahadah fil haid ini, untuk lebih mudahnya itu dia jika dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan di hari ke-15-nya dia posisi mengeluarkan darah, maksudnya bersambung gitu. Entah itu darahnya terputus-putus atau terus-menerus. Jadi contoh, kalau di contoh ini darahnya terputus-putus ya. Contoh keluar darah 7 hari, kemudian berhenti 5 hari, kemudian keluar darah lagi 8 hari. Maka itu darahnya kan terputus-putus. Nah ini masuk kategori mustahadah fil haid. Kenapa? Karena sebagian darah yang kedua itu yang 8 hari itu masih dalam rentang waktu 15 hari. Karena apa? 7 tambah 5 baru 12 nggih. Berarti kan sebagian darah kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Apalagi jika kok keluar darahnya itu terus gitu 15 hari terus masih lebih sampai 15, itu juga masuk kategori mustahadah fil haid. Jika kasusnya seperti ini juga masuk mustahadah fil haid. Intinya kalau mustahadah fil haid itu jika dia mengeluarkan darah sampai melebihi masa 15 hari. Dan darahnya bersambung. Jadi sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Bisa difahami nggih perbedaan antara baqiyatut tuhrin dan mustahadah fil haid. Soalnya niki pemahaman awal untuk maksudnya untuk menentukan ketentuan hukumnya nanti apakah dia masuk kategori mustahadah fil haid atau baqiyatut tuhrin. Ngoten nggih. Kalau baqiyatut tuhrin gampang, dia tinggal menyempurnakan sisa masa sucinya. Nah, kalau mustahadah fil haid ini yang agak rumit karena ketentuan hukumnya macam-macam. Oke. Kita langsung masuk saja pembahasan yang pertama. Mustahadah fil haid itu ada 7 macam. Yang pertama al-mubtada'ah al-mumayyizah, yang kedua al-mubtada'ah ghairul mumayyizah, kemudian al-mu'tadah al-mumayyizah,
al-mu'tadah ghairul mumayyizah, dan al-mutahayyirah mutlaqah, al-mutahayyirah adz-dzakirah lil waqti an-nasiyah lil adad, yang terakhir al-mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid adz-dzakirah lil adad. Nanti akan saya jelaskan satu persatu nih, Bu. Yang pertama ini al-mubtada'ah al-mumayyizah. Jadi yang dimaksud dengan mubtadi'ah atau al-mubtada'ah, ada yang bilang al-mubtada'ah, ada yang bilang mubtadi'ah. Al-mubtadi'ah ini maksudnya yaitu seorang perempuan yang baru pertama kali haid dan dia memang belum pernah mengeluarkan darah haid sebelumnya. Jadi ini kasusnya jika dia wanita yang baru pertama kali haid, belum pernah haid sebelumnya. Sedangkan al-mumayyizah adalah seorang perempuan yang bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah serta memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Jadi mubtadi'ah itu orang yang baru pertama kali haid, dan mumayyizah itu yang bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah dan juga memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Adapun hukumnya yaitu darah kuat dihukumi haid, sedangkan darah lemah dihukumi istihadah, walaupun masa keluarnya darah lemah lama, dengan beberapa syarat yang akan datang. Nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Sedangkan yang menjadi dalil bahwa perempuan itu bisa menghukumi istihadah dengan cara membedakan darah, yaitu hadis dari Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish yang ketika itu dia sedang istihadah. Jika darah itu dihukumi haid, maka warnanya hitam atau kuat seperti yang sudah diketahui. Jadi ketika wanita tersebut mengeluarkan darah hitam atau kuat, janganlah sholat. Dan ketika darah yang lain atau keluar darah lemah, maka wudhu dan sholatlah. Karena sesungguhnya darah yang lemah tadi adalah darah yang keluar dari urat. Ini hadis ini sudah pernah dijelaskan. Jadi ini dalilnya. Sedangkan syarat-syarat mumayyizah itu ada 4. Yang pertama itu darah kuat tidak kurang dari masa minimal haid, yaitu 1 hari 1 malam. Jika darah kuat keluar kurang dari sehari semalam, maka dia dihukumi ghairu mumayyizah. Jadi syarat yang pertama itu darah kuatnya itu tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam, karena memang darah kuatnya itu yang dihukumi haid. Karena minimal haid itu berapa, Bu? 1 hari 1 malam, minimal 24 jam. Syarat yang kedua, darah kuat tidak keluar melebihi masa maksimal haid atau 15 hari 15 malam. Jika melebihi 15 hari 15 malam, maka tidak bisa dihukumi mumayyizah. Ini juga syarat yang kedua, tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam darah kuatnya. Sedangkan syarat yang ketiga yaitu darah lemah tidak kurang dari minimal masa suci, yaitu 15 hari 15 malam. Hal tersebut jika darahnya keluar secara terus-menerus. Dan jika keluarnya tidak secara terus-menerus atau darahnya kemudian berhenti, maka syarat ini tidak berlaku. Contoh, jika ada seorang wanita keluar darah 10 hari darah hitam, kemudian 10 hari darah merah, kemudian berhenti, sudah nggak keluar darah lagi, maka wanita ini juga tetap bisa masuk kategori mubtadi'ah mumayyizah karena dia darahnya tidak keluar terus-menerus. Jadi yang dihukumi haid adalah 10 hari darah hitam, sedangkan 10 hari darah merah dihukumi istihadah itu, karena ini darahnya tidak keluar secara terus-menerus. Kemudian syarat yang keempat yaitu darah lemah harus keluar terus-menerus atau tanpa diselingi darah kuat. Jika tidak terus-menerus, itu tidak bisa dihukumi mumayyizah. Yang dimaksud dengan terus-menerus yaitu darah lemah tidak diselingi dengan darah kuat. Contoh, seorang wanita keluar darah 1 hari hitam, kemudian 1 hari merah, kemudian 1 hari hitam lagi, kemudian 1 hari merah, dan seterusnya hingga melewati 15 hari. Maka wanita ini tidak bisa dihukumi mumayyizah karena darahnya keluarnya selang-seling, karena darah lemahnya tidak bersambung atau tidak keluar secara terus-menerus. Ini 4 syarat tamyizun. Ini syarat ini juga harus difahami betul-betul, karena ini syarat ini nanti juga berlaku pada wanita yang sudah
pernah haid. Nanti ada kategori wanita yang sudah pernah haid, nanti masuknya ke mu'tadah mumayyizah. Itu juga syarat ini berlaku kepada mu'tadah mumayyizah. Maka harus difahami betul-betul. Jadi syarat yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam jika darahnya keluar secara terus-menerus. Dan darah yang keempat, darah lemah harus keluar secara terus-menerus, tidak diselingi dengan darah kuat. Oke, lanjut nggih. Nah, ini ada beberapa contoh yang tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Contoh pertama, apabila ada perempuan mengeluarkan darah hitam setengah hari, kemudian keluar darah merah secara terus-menerus sampai keluarnya melebihi 15 hari, maka dia tidak memenuhi syarat pertama, karena di sini darah hitamnya hanya setengah hari, sedangkan syaratnya minimal itu 1 hari 1 malam. Oke, terus contoh yang kedua, apabila ada perempuan mengeluarkan darah hitam selama 16 hari, kemudian darah merah selama 7 hari misalnya, maka wanita tersebut juga tidak memenuhi syarat yang kedua, karena di sini darah kuatnya lebih dari 15 hari, maka tidak bisa masuk kategori mumayyizah nggih, karena tidak memenuhi syarat tamyiz. Kemudian contoh yang ketiga, apabila ada perempuan mengeluarkan darah hitam sehari semalam, kemudian 14 hari darah merah, kemudian keluar darah hitam lagi secara terus-menerus sampai melewati masa 15 hari, maka dia tidak memenuhi syarat yang ketiga, karena ini darahnya keluar secara terus-menerus dan kemudian darah lemahnya kurang dari 15 hari, maka ini dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Contoh keempat, apabila ada perempuan mengeluarkan 1 hari darah hitam, kemudian 1 hari darah merah, begitu seterusnya, jadi selang-seling terus sampai akhir bulan, sampai 30 hari, maka dia juga tidak memenuhi syarat yang keempat. Insya Allah bisa difahami nggih Bu nggih. Jadi nggih, memang nggih radi mumet nggih, tapi yang penting sudah ada nggih. Nah, memang kayak gini nanti bisa membuka kembali catatannya. Kula mawon nggih mboten terus di luar kepala nggih mboten, tetap ketika ada menghadapi kasus tertentu nggih kula nggih tetap harus membuka kembali catatannya nggih. Kemudian contoh kasus mubtada'ah mumayyizah. Niki contoh yang contoh yang mubtada'ah mumayyizah. Ketika perempuan melihat darah hitam, jadi mengeluarkan darah hitam 1 hari 1 malam atau lebih, kemudian bersambung dengan darah merah sebelum hari ke-15, maka perempuan tadi wajib menahan diri. Maksudnya tidak sholat, jadi berlaku seperti halnya wanita yang haid pada masa darah merah. Apabila darah merah berhenti sebelum 15 hari, maka semua darah yang keluar dihukumi darah haid. Namun, apabila darah masih tetap keluar terus-menerus sampai melewati masa 15 hari, maka kita tahu bahwa perempuan tersebut masuk kategori mustahadhah mumayyizah. Jadi yang dihukumi haid adalah darah hitamnya saja, sedangkan darah merah dihukumi istihadhah sesuai dengan syarat yang berlaku. Maka perempuan tersebut wajib mandi pada hari ke-15, kemudian sholat, puasa, dan mengqadha sholat yang ditinggalkan pada masa keluar darah merah. Jadi kasusnya seperti ini, jika ada seorang wanita baru pertama kali mengeluarkan darah haid, kemudian dia keluar darah, ketika belum genap 15 hari, dia tetap berlaku seperti halnya wanita yang haid. Meskipun dia bisa membedakan darahnya, misalnya dia keluar darah hitamnya 7 hari, terus selanjutnya dilanjutkan darah merah terus menerus, terus sampai itu. Nah itu tetap harus menunggu sampai 15 hari, karena ini untuk pertama kali. Jika kok ternyata sebelum 15 hari sudah berhenti, maka darah yang keluar itu semuanya dihukumi sebagai haid. Tapi jika kok ternyata sampai lebih dari 15 hari masih keluar darahnya, maka dia otomatis masuk kategori mustahadhah. Dan jika dia bisa membedakan antara darah kuat, dan darah lemahnya, otomatis dia masuk kategori mustahadhah mumayyizah. Jadi yang dihukumi haid hanya darah kuatnya saja.
sedangkan darah lemahnya dihukumi sebagai istihadhah. Jadi ketika seperti itu, maka setelah hari ke-15 dia kan sudah mandi, sholat, dan ketika dia mengeluarkan darah merah, ini dia harus mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan ketika dia mengeluarkan darah merah, begitu. Karena sejatinya dia darah merahnya itu dihukumi sebagai istihadhah, begitu ya. Inilah ketika memang idealnya seperti itu. Jadi idealnya haid itu dicatat, oh ini hari ini mengeluarkan darah merah, hari ini coklat, kayak gitu. Idealnya seperti itu. Tapi kalau memang itu dirasa terlalu merepotkan, yang penting tetap harus dicatat tanggalnya, itu sudah insya Allah sudah cukup, karena memang ada kategori-kategori yang lainnya. Sedangkan di sini darah hitam, darah merah itu hanya permisalan saja, nggih. Jadi standar kuat atau lemahnya darah itu bisa berbeda-beda tergantung kasusnya. Nanti ada pembahasan darah tersendiri, nggih. Keterangan di atas adalah hukum untuk bulan pertama. Adapun bulan kedua dan setelahnya, maka ketika darah kuat pindah ke darah lemah, perempuan tersebut wajib mandi, kemudian sholat, puasa, dan suaminya boleh mendatanginya, tidak harus menunggu 15 hari. Karena perempuan tersebut sudah mengetahui bahwa di bulan sebelumnya dia adalah mustahadhah, maka secara zahir di bulan berikutnya dia juga masih istihadhah juga. Jadi jika memang kok terus di bulan-bulan selanjutnya dia masih terus mengeluarkan darah, maka dia tidak perlu menunggu sampai 15 hari. Cukup ketika melihat kok darah kuatnya sudah berganti ke darah lemah, dia langsung mandi dan langsung sholat. Sebenarnya saya tidak akan berpanjang-panjang ya di mubtadi'ah, karena memang ini jarang yang sudah lewat nih. Sekarang kan nah ini tentang darah kuat dan darah lemah. Jadi darah kuat dan darah lemah itu dapat dilihat dari warnanya, kekentalannya, dan baunya. Saya juga sudah pernah menjelaskan ini ya. Dan warna darah yang paling kuat itu berwarna hitam, dan termasuk darah yang kuat juga yaitu darah dengan garis-garis hitam. Meskipun dengan darah merah tapi ada garis-garis hitamnya, itu juga masih masuk kategori darah kuat. Kemudian level di bawahnya itu ada merah, kemudian di bawahnya lagi oranye atau coklat, kemudian kuning dan keruh. Sedangkan darah yang kental lebih kuat daripada darah yang encer, dan darah yang berbau busuk lebih kuat daripada darah yang tidak berbau. Dan jika ada darah yang mempunyai 3 sifat yang kuat, misalnya warnanya hitam, kental, dan berbau, otomatis itu lebih kuat dibanding darah yang hanya memiliki 2 sifat kuat saja, misalnya darah hitam kental saja atau hitam berbau saja tapi encer. Nah itu makanya tadi kuat lemahnya darah itu melihat kondisinya, nggih. Jika kok perbandingannya itu antara darah merah dengan darah coklat, otomatis yang dihukumi darah kuat adalah darah merahnya, begitu nggih. Tapi ketika perbandingannya antara darah hitam dan darah merah, otomatis yang dihukumi lebih kuat adalah darah hitamnya, begitu nggih. Ini perlu nggak ya? Betul apa namanya? Sekedar tahu mawon nggih. Nah, niki jika terdapat 2 darah lemah setelah darah kuat. Jika darah kuat, lemah, dan lebih lemah berkumpul, maka hukumnya darah kuat beserta darah lemah sesudahnya dihukumi haid dengan syarat darah kuat keluar lebih dahulu. Maka apabila darah kuat tidak keluar terlebih dahulu, maka darah lemah setelahnya tidak bisa dihukumi sebagai haid. Sedangkan yang kedua, darah kuat dan lemah bisa dijadikan haid dengan syarat jumlahnya tidak lebih dari 15 hari. Jadi jika ada seorang perempuan mengeluarkan darah 10 hari darah hitam, kemudian 6 hari darah merah, kemudian keluar lagi darah kuning secara terus-menerus, maka yang dihukumi haid hanya darah hitamnya saja. Karena tidak mungkin darah hitam dan merah dijadikan haid, karena ketika digabung itu 10 tambah 16 sudah lebih dari 15 hari. Dan syarat yang ketiga, darah lemah bersambung dengan darah yang kuat, bukan darah yang terlemah. Berbeda ketika darah lemah tidak bersambung dengan darah yang kuat. Ini contoh, misalnya contoh pertama, 5 hari darah hitam, kemudian 5 hari coklat, lalu keluar darah merah secara terus-menerus. Ini jadi darah yang lebih lemah lebih dulu daripada darah yang lemah. Contoh yang kedua, 5 hari darah hitam,
dan 5 hari darah kuning, kemudian keluar darah merah secara terus-menerus. Ini juga sama. Maka di dalam kedua masalah ini yang dihukumi haid hanya darah hitam saja. Ini menurut pendapat Imam Romli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar itu tetap yang dihukumi darah hitam adalah yang dihukumi haid adalah darah hitam dan darah yang menyertainya. Jadi menurut Imam Romli itu darah hitamnya saja, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar itu darah hitam dan coklat untuk kasus yang pertama, sedangkan untuk yang kasus yang kedua itu darah hitam dan kuning. Jadi jika tidak berurutan, ini ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa permasalahan dalam tamyiz. Ini contoh-contoh kasus. Contoh yang pertama, ada seorang wanita mengeluarkan darah hitam 8 hari, kemudian darah merah 8 hari, kemudian darah hitam 8 hari. Maka yang dihukumi haid adalah darah hitam yang pertama saja, sesuai kesepakatan ulama. Contoh yang kedua, apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah hitam 7 hari, kemudian darah merah 7 hari, kemudian darah hitam 7 hari, maka sebagian ulama berpendapat bahwa haid wanita tersebut adalah darah hitam yang pertama saja. Sedangkan yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ibnu Hajar. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa haidnya adalah darah hitam yang pertama dan darah merah. Ibnu Suraij memberlakukan hukum tersebut dan Imam Romli juga mengikuti pendapat tersebut. Ini contoh dua masalah di atas ini berbeda dengan masalah yang seorang wanita yang melihat 1 hari 1 malam darah hitam, kemudian 14 hari darah merah, kemudian hitam terus-menerus. Maka ini kan seolah-olah seperti tidak memenuhi syarat yang kedua, bahwa darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Perbedaannya dalam kasus ini, di dalam kedua kasus yang tadi disebutkan itu, darahnya itu tidak berlanjut. Jadi 8 hari darah hitam, 8 hari darah merah, kemudian 8 hari darah hitam, sudah berhenti, itu sudah nggak mengeluarkan darah lagi. Maka jadi ini kasusnya tetap dihukumi sebagai mumayyizah untuk dua kasus ini, karena di sini darahnya jumlahnya pasti. Beda ketika yang untuk syarat yang kedua itu, yang darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari itu jika darahnya keluar secara terus-menerus. Sedangkan contoh yang ketiga ini, apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah hitam 1 hari, darah merah 1 hari, darah hitam 1 hari, demikian terus-menerus sampai 4 hari dan 5 hari. Kemudian setelah 10 hari keluar darah hitam, kemudian keluar darah merah secara terus-menerus, maka wanita tersebut tetap dihukumi mumayyizah. Maka darah hitam yang awal dan akhir dan darah yang ada di antara darah hitam awal dan akhir itu dihukumi haid. Sedangkan darah merah yang akhir itu dihukumi istihadhah. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. Ini untuk contoh yang ketiga, ini juga ini kasus tertentu ya, meskipun itu darahnya selang-seling, tetapi di akhir kemudian ditutup dengan darah hitam, terus kemudian dilanjut dengan darah merah, darah lemah terus menerus. Nah, ini tetap masuk kategori mumayyizah. Saya rasa itu saja untuk yang mubtadi'ah mumayyizah. Kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Mubtadi'ah ghairul mumayyizah ini memiliki dua kategori. Yang pertama itu jika seorang wanita yang melihat atau mengeluarkan darah dengan satu sifat darah saja, misalnya ia hanya mengeluarkan darah hitam saja atau darah merah saja. Yang kedua juga jika seorang wanita mengeluarkan darah dengan banyak sifat tetapi wanita tersebut tidak memenuhi salah satu syarat tamyiz. Bisa jadi juga wanita ini mengeluarkan berbagai macam darah, berbagai macam sifat darah, tetapi dia tidak bisa membedakan antara darah hitam, dia bingung. Itu juga masuknya ghairu mumayyizah. Dan hukumnya untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dan yang perlu diingat ini mubtadi'ah itu berarti untuk yang baru pertama kali haid.
Ini hukum yang berlaku untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah yang dihukumi haid adalah 1 hari 1 malam pada awal bulan saja. Adapun yang dihukumi istihadah adalah 29 hari 29 sisanya. Dalilnya karena sehari semalam tersebut dihukumi haid secara yakin. Sedangkan darah yang keluar setelahnya hukumnya itu diragukan. Jadi tidak bisa diyakini sebagai haid. Jadi ketika dia melihat darah sedangkan dia baru pertama kali haid, maka dia tidak melakukan sholat. Dan apabila darahnya kok keluar melebihi 15 hari sedangkan dia ghairu mumayyizah atau tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah atau tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka dia harus mandi di hari ke-15 dan melakukan sholat ketika darahnya itu masih keluar terus menerus dengan satu sifat atau berubah ke sifat yang lebih lemah. Apabila darahnya kok berubah ke sifat yang lebih kuat, maka ia harus bersabar atau tidak sholat lebih dahulu, karena siapa tahu darahnya terputus kemudian dia bisa dihukumi mumayyizah. Ini untuk yang bisa membedakan kualitas darahnya, maka dia harus menunggu. Jika kok ternyata berubah ke yang lebih kuat, itu harus ditunggu dulu nih, karena bisa jadi nanti dia dihukumi mumayyizah. Ini contoh kasus agar bisa lebih paham ya. Jika ada seorang mubtadi'ah atau wanita yang baru pertama kali haid mengeluarkan darah merah selama 15 hari, kemudian darah keluar secara terus-menerus dengan sifat yang sama, misalnya merah terus, atau darahnya berubah sifatnya menjadi kuning atau keruh, maka dia harus mandi dan melakukan sholat pada hari ke-16, maksudnya setelah 15 hari. Adapun ketika darahnya berubah menjadi hitam, maka ia harus bersabar atau tetap tidak sholat, karena siapa tahu darah hitamnya terputus sebelum melewati masa maksimal haid atau 15 hari 15 malam. Sehingga ketika kasusnya seperti itu, maka yang dihukumi haid adalah darah hitam tersebut. Sedangkan selain darah hitam tersebut dihukumi istihadah. Berarti jika dia ternyata bisa membedakan kualitas darahnya, dia nanti masuknya kategori mumayyizah. Kemudian mubtadi'ah tersebut pada bulan kedua ia harus mandi dan sholat setelah sehari semalam, karena di bulan pertama dia mustahadah. Maka perkara yang diwajibkan pada bulan pertama diwajibkan juga di bulan kedua dan seterusnya, jika memang masih mengeluarkan darah secara terus menerus. Kemudian apabila kok darahnya terputus pada bulan kedua ini sebelum 15 hari, maka sudah jelas pada bulan kedua ini dia tidak masuk kategori sebagai mustahadah, tetapi darah yang keluar di bulan kedua itu dihukumi sebagai haid, begitu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah al-mu'tadah al-mumayyizah. Yang dimaksud mu'tadah yaitu seseorang wanita yang sudah pernah haid dan suci dan mengetahui dengan pasti berapa haid dan sucinya. Ini pentingnya mencatat itu, penting sekali mencatat haidnya biar nanti tidak masuk ke kategori mutahayyirah mutlaqah, yang mana itu nanti ketentuan hukumnya sangat merepotkan sekali. Nih, jadi minimal itu kita, kalaupun kita memang mengalami istihadah, masuk kategori mustahadah fil haid, itu minimal itu masuknya kategori mu'tadah mumayyizah atau mu'tadah ghairu mumayyizah, yang ketentuan hukumnya itu jelas gitu loh. Kalau mutahayyir mutlaqah itu nanti sangat repot sekali, nanti ada pembahasan tersendiri. Inilah makanya saya sangat menekankan sekali bahwa haid itu harus dicatat nggih. Karena memang untuk tindakan preventif kita agar tidak masuk ke tataran mutahayyirah, tidak masuk kategori yang mutahayyirah. Jadi mu'tadah adalah wanita yang sudah pernah haid dan suci dan mengetahui dengan pasti berapa siklus haidnya, berapa hari haid dan sucinya. Kemudian yang dimaksud mumayyizah adalah orang yang bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah dan memenuhi syarat-syarat tamyiz. Nah, syarat-syarat tamyiz ini juga yang seperti yang tadi disebutkan tadi di awal nih. Jadi syarat tamyiznya sama. Sedangkan hukumnya adalah darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah.
Dan semua syarat yang berlaku pada mubtadi'ah mumayyizah juga berlaku pada mu'tadah mumayyizah. Sedangkan syarat bisa digunakannya hukum tamyiz pada mu'tadah mumayyizah juga adalah apabila antara adat haidnya dan tamyiznya tidak diselani masa minimal suci. Jika terdapat masa minimal suci antara adat itu kebiasaan haidnya dan tamyiz, maka adat yang ada dalam darah lemah dihukumi haid dan darah kuat juga dihukumi haid. Contohnya begini, jika ada seorang wanita mempunyai kebiasaan biasanya itu haidnya 5 hari di awal bulan. Kemudian di bulan ini wanita ini tuh mengeluarkan darah selama 20 hari. Dan darah itu 20 hari darah merah. Kemudian keluar lagi 5 hari darah hitam. Maka 5 hari yang sesuai adat itu dihukumi haid. 5 hari di awal itu dihukumi haid karena sesuai dengan kebiasaan haidnya. Kemudian 15 hari dihukumi istihadah. Dan 5 hari darah hitam itu juga dihukumi sebagai haid yang kedua ini. Begitu nih. Contoh kasus. Ada seorang perempuan, dia sudah pernah haid dan suci dan dia tahu betul siklus haidnya nih. Ia mempunyai kebiasaan haid 6 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah hitam 8 hari, kemudian 10 hari darah merah, lalu darah berhenti. Maka ia dihukumi istihadah yang hukumnya dikembalikan kepada salah satu mustahadah yang ada 7. Dalam masalah ini dia masuknya kategori mu'tadah mumayyizah karena dia sudah pernah haid dan suci dan dia bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah dan juga memenuhi syarat tamyiz, maka dia masuk kategori mu'tadah mumayyizah. Maka hukumnya itu haidnya itu darah hitamnya ya. Jadi yang dihukumi haid adalah 8 hari darah hitam, kemudian 10 hari darah merah dihukumi istihadah karena memang dia memenuhi syaratnya. Yang pertama apa? Darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam, darah kuat tidak lebih dari 15 hari, darah lemah keluar terus menerus. Dan di sini meskipun baru 10 hari, maksudnya kurang dari 15 hari tapi karena di sini kasusnya darahnya berhenti tidak keluar terus menerus. Begitu. Jadi yang dihukumi haid adalah 8 hari darah hitam, sedangkan yang dihukumi istihadah adalah 10 hari darah merah. Jadi intinya ketika wanita tersebut kok mumayyizah atau bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah dan memenuhi syarat-syarat tamyiz, otomatis itu hukumnya berdasarkan kualitas darahnya. Jadi yang dihukumi haid adalah darah yang kuat, sedangkan darah yang lemah dihukumi istihadah. Intinya itu saja. Nah ini yang penting difahami betul-betul ini. Yang al-mu'tadah ghairul mumayyizah, ini kategori yang keempat. Nah ini karena ini menurut saya ini patokan hukum yang paling mudah diikuti oleh orang umum. Begitu. Jadi al-mu'tadah ghairul mumayyizah ini maksudnya adalah wanita yang sudah pernah haid dan suci dan dia juga tahu betul dengan siklus haidnya dan dia mengeluarkan darah dengan satu sifat saja atau beberapa sifat darah tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz, atau juga dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, juga masuknya kategori ghairul mumayyizah. Sedangkan hukum untuk mu'tadah ghairul mumayyizah ini dikembalikan kepada kebiasaan haid dan sucinya. Jadi hari yang jumlahnya sesuai dengan kebiasaan haid dihukumi haid, dan hari yang sama dengan kebiasaan sucinya dihukumi istihadah. Dan dalilnya diambil dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita yang mengeluarkan darah pada zamannya Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, lihatlah berapa hari dia haid di bulan sebelumnya, sebelum mengalami istihadah. Maka tinggalkanlah sholat sesuai adat haidnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam kitab sanadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dalam kitab sunnah mereka, dan beberapa sanad yang sahih sesuai dengan
syarat Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sahih nggih, dan ini benar bisa dijadikan sebagai patokan hukum bahwa untuk ketentuan haid dan istihadah itu bisa menggunakan kebiasaan haidnya, adat haidnya. Oke, lanjut nih. Nah, ini bagaimana adat yang bisa dijadikan sebagai patokan hukum haid ketika mengalami istihadah. Nah, ini ada ketentuannya nih. Adat haid dan suci itu bisa dijadikan patokan hukum walau hanya 1 kali. Jadi, contoh, misalnya ada seorang perempuan mempunyai kebiasaan haid itu 5 hari setiap bulannya. Kemudian di bulan berikutnya dia haidnya 6 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah, setelah bulan berikutnya lagi dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari. Maka wanita tersebut masuk kategori mustahadah, yang mana dia masuk kategori mu'tadah karena dia sudah pernah haid dan suci. Dan ketentuan hukum haidnya ketika istihadah itu mengacu kepada haid terakhirnya, yaitu di situ 6 hari. Meskipun sebelumnya kebiasaannya haidnya 5 hari, ternyata di bulan terakhir sebelum haid dia adatnya berubah. Maka yang dijadikan patokan hukum adalah adat terakhir sebelum dia mengalami haid, begitu nggih. Contoh, ini contoh. Misalnya keluar darah 5 hari, kemudian berhenti 25 hari, kemudian keluar darah lagi 5 hari, kemudian berhenti lagi 25 hari, kemudian keluar darah 6 hari, kemudian berhenti 24 hari, dan kemudian di bulan berikutnya dia keluar darah selama 19 hari. Maka ketentuan dari 19 hari di atas adalah 6 hari haid dan 13 harinya istihadah, sesuai dengan adat terakhir sebelum mengalami istihadah. Nah, ini pentingnya mencatat siklus haidnya. Jadi jika kok ternyata nanti kok mengalami istihadah dan masuk kategori mustahadah fil haid, maka tinggal hukumnya itu mengikuti kebiasaan haid bulan sebelumnya, bulan terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Dan ini ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tetapnya adat. Permasalahan yang pertama, ketika adat haidnya itu berubah-ubah tapi runtut, maka adat ini tetap bisa dipakai sebagai pedoman hukum ketika mengalami istihadah jika runtutnya itu sampai 2 kali putaran. Contoh, jika bulan pertama haidnya 3 hari, bulan kedua 5 hari, kemudian bulan ketiga 7 hari, kemudian bulan keempat 3 hari lagi, kemudian bulan kelima 5 hari, bulan ke-6 7 hari. Jadi itu 357 runtut. Nah, jika kok runtut sampai 2 putaran, maka ini adat haidnya bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Misalnya kok di bulan ke-7 dan seterusnya dia mengalami istihadah, maka nanti ketentuan hukumnya bisa mengikuti adat haidnya itu. Jadi jika di bulan ke-7 dia istihadah, maka haid yang dihukumi haid 3 hari, kemudian 27 hari dihukumi istihadah. Jika di bulan 8 masih mengeluarkan darah, maka ketentuan hukumnya haidnya 5 hari, demikian seterusnya. Jadi ketentuan hukumnya tetap mengikuti adat haidnya. Jika dia itu jika memang 2 kali putaran yang sama jumlahnya gitu. Jika adatnya tidak berurutan, maka hukum haidnya ketika mengalami istihadah dikembalikan pada adat haid terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Namun jika kok berubah-ubah tapi tidak runtut, maka yang dijadikan patokan hukum cukup adat terakhir bulan sebelum dia mengalami haid. Dan ini dia wajib berhati-hati sampai adat terbanyaknya jika dia tidak mengembalikan hukum haidnya pada adat terakhir, dan dia wajib mandi di akhir adatnya. Ini menurut ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau ini menurut Imam Ibnu Qasim Al-Abadi berkata, keterangan yang ada di kitab Ubab dan selainnya, jika siklusnya tidak berulang dan berubah-ubah, maka hukum haid dikembalikan kepada haid terakhir. Jadi dan tidak perlu ihtiyat secara mutlak. Memang ada yang berpendapat itu jika adatnya berubah-ubah itu ketika dia harus menunggu sampai, jadi misalnya adat kayak tadi contoh yang tadi kan 357. Nah, itu ketika
haid terakhirnya itu 3, itu otomatis ketika istihadhah itu yang dihukumi haid kan 3. Nah, tapi ada imam yang berpendapat dia juga di situ kan 357 berarti paling banyak 7 nggih. Dia ketika 3 dia sudah dihukumi istihadhah nggih. Apa sudah mandi, tapi dia wajib berhati-hati sampai menunggu hari ke-7. Jadi meskipun dia sudah berlaku seperti wanita istihadhah, tapi dia wajib berhati-hati. Maksudnya hati-hati di sini bagaimana? Maksudnya hati-hati itu dihukumi seperti wanita haid dalam beberapa hal dan dihukumi seperti wanita suci dalam hal yang lain. Jadi maksudnya di sini dihukumi seperti wanita haid dalam 6 hal, yaitu bersentuhan antara pusar dan lutut, membaca Al-Quran selain waktu sholat, menyentuh mushaf, membawa mushaf, diam dalam masjid, lewat masjid ketika khawatir darah menetes. Dan juga dihukumi suci seperti dalam 5 hal, yaitu sholat, jadi tetap harus sholat dan boleh tawaf baik fardu maupun sunnah, dan tetap puasa baik fardu maupun sunnah, dan yang keempat boleh ditalak suaminya, dan yang kelima juga harus mandi ya, itu. Jadi ini ada yang berpendapat seperti ini. Tetapi kalau menurut Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi ini tidak perlu berhati-hati. Yang penting yang dijadikan Yang dijadikan ketentuan hukum ketika dia istihadhah adalah adat terakhir. Jadi kebiasaan haid terakhir, bulan terakhir sebelum dia mengalami istihadhah, dan tidak perlu hati-hati. Dan kalau saya ya lebih mengikut pendapat yang ini karena tidak repot gitu. Yang penting pokoknya tidak nanya ketika kok istihadhah, ya udah berarti bulan kemarin haidnya berapa. Nah, itu yang dijadikan sebagai patokan hukum begitu. Nah, yang kedua, ini permasalahan yang kedua, jika adat yang terjadi karena tamyiz atau kuatnya darah ini juga bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai adat. Contoh, misalnya ada perempuan yang pertama kali mengeluarkan darah. Jadi ini misalnya ada wanita yang itu baru pertama kali mengeluarkan darah, terus keluarnya darah hitam 5 hari, kemudian darah kuning 17 hari. Nah, ini di bulan pertama dia seperti itu. Terus kemudian di bulan kedua dia 20 hari keluar darah merah tok gitu. Maka ini adat yang berdasarkan tamyiz ini juga bisa dijadikan sebagai patokan hukum karena dia sebelumnya juga sudah istihadhah nggih. Nah, ini maka ketentuan hukum haidnya di bulan kedua ini yang dihukumi haid adalah 5 hari, kemudian 15 hari dihukumi istihadhah sesuai dengan adat tamyiznya di bulan sebelumnya. Sedangkan yang ketiga, ketentuan yang ketiga, yang dimaksud adatnya perempuan yang bisa dijadikan sebagai pedoman hukum haid dan istihadhah ketika ia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari adalah adat haid dan sucinya atau kebiasaan haid dan sucinya. Yang mana kebiasaan haid dan suci itu ketika digabung itu menjadi siklus haid. Jadi siklus haid itu haidnya berapa, sucinya berapa, itu dijumlah, itu namanya siklus haid begitu. Contoh, misal ada seorang perempuan biasanya haid itu 6 hari, kemudian sucinya 16 hari. Maka dia siklus haidnya itu 22 hari begitu. Bukan jadi siklus haid nggak harus 30 hari gitu, nggak, tapi tergantung kebiasaan itunya. Jadi ketika kebiasaan haidnya 6 hari, sucinya 16 hari, maka siklus haidnya 22 hari. Dan apabila kok ternyata di bulan berikutnya dia mengalami istihadhah, misalnya dia mengeluarkan darah secara terus-menerus selama 40 hari, maka ketentuan hukumnya yang dihukumi haid 6 hari dihukumi haid, kemudian 16 hari dihukumi istihadhah, kemudian 6 hari lagi dihukumi haid, kemudian yang 12 hari sisanya dihukumi istihadhah. Jadi ketentuan hukumnya berdasarkan siklus haidnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi makanya itu kembali penting sekali mencatat biar kita benar-benar tahu haidnya berapa, sucinya berapa. Itu harus dicatat betul-betul. Kalau saya catat saya punya buku daily haid namanya. Nah, itu untuk mencatat haid saya itu kayak semacam diary tapi diary haid. Nah, itu benar. Dan juga saya punya catatan di
HP. Karena kalau di HP itu ada aplikasi namanya Note nih, catatan, dan itu terintegrasi dengan email. Nah, itu jadi saya punya catatan di situ juga. Dan ketika kok HP-nya hilang atau bukunya hilang, saya masih punya backup ketika emailnya, asal emailnya masih aman gitu. Karena ya itu tadi, karena saya manusia gitu. Manusia kan tempatnya salah dan lupa itu. Karena khawatir sekali. Alhamdulillah sih sejauh ini nggak mengalami istihadah, semoga aja sih seterusnya gitu. Karena memang, tapi saya juga dulu pernah mengalami istihadah, karena saya pernah KB. Waktu saya KB susuk itu saya sempat istihadah juga gitu. Jadi ya memang makanya penting sekali mencatat siklus haid, ini penting sekali. Oke, lanjut nih. Nah, ini yang keempat. Permasalahan yang keempat, adat bisa berubah-ubah. Maksudnya terkadang kita haid di awal bulan, terkadang di akhir bulan. Terkadang haid 6 hari, terkadang cuma 4 hari. Namun bisa bertambah juga jadi 10 hari. Jadi adat itu memang bisa berubah-ubah, nggak mesti. Maka jika suatu waktu kita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, hukum haidnya sesuai dengan adat haid terakhir. Jadi sesuai dengan kebiasaan haid terakhir. Karena adat itulah yang paling dekat dengan kasus istihadahnya. Ini contoh, kebiasaan haidnya 5 hari di awal bulan. Kemudian dia mengeluarkan darah 6 hari haid, kemudian 24 hari suci, kemudian keluar darah lagi 7 hari haid, kemudian 23 hari suci. Kemudian di bulan berikutnya dia mengeluarkan darah yang sifatnya sama selama 1 bulan. Maka yang dihukumi haid adalah 7 hari dan 23 hari dihukumi istihadah. Jadi intinya hukum haid istihadahnya mu'tadah ghairu mumayyizah ini yaitu sesuai dengan kebiasaan haid dan sucinya di bulan terakhir sebelum kasus istihadah terjadi. Itu intinya itu nggih. Itu yang perlu di highlight, perlu digarisbawahi nggih. Jadi ketentuan hukum haid dan istihadahnya berdasarkan kebiasaan haid dan sucinya terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Dan ini hal-hal yang harus dilakukan mu'tadah pada bulan kedua. Ketika darah mu'tadah keluar terus-menerus di bulan kedua dan darah tersebut melewati pada adat haidnya, maka dia wajib mandi ketika darah itu melewati adat. Karena kita tahu bahwa pada bulan pertama perempuan itu dihukumi mustahadah. Kemudian setelah mandi wajib perempuan tersebut melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh wanita yang suci seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Dan dia boleh melakukan hal tersebut di bulan-bulan selanjutnya jika darah masih terus keluar. Namun ketika darah tersebut terputus pada bulan selanjutnya tepat pada 15 hari atau kurang dari 15 hari, maka kita tahu bahwa perempuan tersebut bukan mustahadah dalam bulan ini. Dan semua darah yang ia keluarkan dihukumi sebagai haid, maka ia wajib mengqadha segala sesuatu yang wajib diqadha, misalnya puasa dan yang lainnya. Jadi untuk bulan berikutnya jika darahnya masih keluar secara terus-menerus, maka dia masih memberlakukan ketentuan hukum yang sama seperti bulan sebelumnya. Tapi kok jika nanti ternyata di bulan selanjutnya itu kok darahnya nggak sampai 15 hari, otomatis di bulan itu dia tidak dihukumi sebagai mustahadah, tetapi dia semua darah yang keluar di bulan kedua itu dihukumi sebagai haid. Maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kalau sholat nggak perlu diqadha ya. Keblablasan. Nah ini kategori yang kelima. Ini kategori mustahadah yang paling repot. Ini paling repot sekali. Dan naudzubillah, semoga kita jangan sampai masuk ke kategori ini. Karena ini repot sekali, terus terang ini. Ini yang kelima ini adalah al-mutahayyirah al-mutlaqah. Al-mutahayyirah itu artinya orang yang bingung. Al-mutlaqah ini berarti mutlak. Jadi mutlak bingungnya, ini benar-benar bingung. Dia benar-benar nggak tahu siklus haidnya, nggak bisa membedakan antara kualitas darahnya. Jadi dia bingung banget itu.
Jadi yang dimaksud mutahayyirah mutlaqah di sini adalah wanita yang lupa kebiasaan haidnya, jumlah hari dan waktu, dan sifat darah juga tidak bisa dibedakan atau ghairu mumayyizah, atau lupa awal siklus haidnya. Sebab lupanya ini bisa karena lalai, karena cuek, atau karena sakit yang berkepanjangan, atau karena gila. Ini makanya selama kita masih sehat, kita masih normal nih, sebisa mungkin kita harus mencatat siklus haid kita nggih, biar tidak sampai ke tataran mutahayyirah. Dan hukumnya, hukum bagi wanita mutahayyirah ini adalah ia diwajibkan untuk berhati-hati atau ihtiyat, karena setiap waktu dia memiliki kemungkinan haid dan suci, karena tidak mungkin dianggap selalu suci atau selalu haid, karena memang diragukan semuanya, karena dia nggak tahu sama sekali. Maka dalam keadaan darurat ini ia harus berhati-hati. Sedangkan yang dimaksud ihtiyat di sini adalah seperti yang tadi sudah saya dijelaskan di sebelumnya. Dia dihukumi seperti wanita haid dalam beberapa hal dan dihukumi seperti wanita suci dalam hal yang lain. Jadi dia diharamkan 6 hal sebagaimana wanita yang haid, yaitu 1, bersenang-senang antara pusar dan lutut. Jadi ini nggak boleh hubungan sama suaminya, Bu. Selama dia masih mengeluarkan darah secara terus-menerus, ketika dia masuk kategori mutahayyirah mutlaqah, maka suaminya nggak boleh mendatanginya sama sekali, karena dia tidak bisa menentukan hukum haid dan sucinya, begitu, karena haid dan sucinya nggak jelas. Kemudian yang kedua, juga haram membaca Al-Quran di luar sholat atau membaca Al-Quran dengan niat membaca. Dan yang ketiga, haram menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, berdiam di masjid. Dan yang keenam, melewati masjid jika khawatir mengotorinya. Diperbolehkan baginya 5 hal sebagaimana wanita yang suci, yaitu yang pertama sholat, yang kedua tawaf, ketiga puasa, yang keempat bercerai, dan yang kelima mandi dengan niat ibadah. Jadi untuk wanita yang mutahayyirah mutlaqah ini dia harus tetap sholat, dan juga ketika bulan Ramadan dia harus tetap puasa sebulan penuh. Jadi harus puasa terus, harus sholat terus, tapi juga dihukumi seperti wanita haid di dalam 6 hal yang tadi itu. Kan repot sekali nih, Bu. Naudzubillahi min dzalik. Dan cara bersucinya wanita yang mutahayyirah. Ini kelewatan nggak ya? Oh, bener. Cara bersucinya wanita yang mutahayyirah. Ini, jika diketahui waktu berakhirnya haid di bulan sebelumnya, misalnya dia masih ingat, oh aku ingat kemarin haid terakhirku tuh aku sucinya waktu maghrib gitu, bersamaan dengan tenggelamnya matahari, maka dia wajib mandi setiap tenggelamnya matahari, begitu. Dan dia tidak perlu mandi selain waktu tersebut. Dengan mandi itulah dia melakukan sholat maghrib dan sebagainya. Dan untuk sholat yang lain dia cukup wudhu saja. Tetapi namun jika ia tidak ingat waktu berakhirnya haid, jika dia sudah nggak punya memori sama sekali, nggak tahu yang terakhir itu sucinya waktu apa, siang, malam atau apa, nggak ingat sama sekali, maka wanita yang mutahayyirah mutlaqah ini wajib mandi setiap akan melakukan sholat fardu. Jadi wajib mandi, wajib. Ya. Repot sekali kan, nggih? Makanya lagi saya selalu menekankan jangan sampai kita masuk ke kategori mutahayyirah mutlaqah. Begini. Dan tetapi meskipun dia wajib mandi setiap mau sholat fardu, tetapi dia tidak harus bersegera, nggih. Setelah mandi boleh istirahat dulu, nggak harus langsung sholat, begitu. Kemudian jika tidak memungkinkan untuk mandi menyelam, maka wajib baginya untuk mengurutkan anggota wudhu. Jika mandinya pakai gebyur-gebyur, maka harus mengurutkan anggota wudhunya. Maksudnya seperti itu, nih. Dan ini sholatnya wanita yang mutahayyirah. Wanita mutahayyirah wajib melakukan sholat 5 waktu. Jadi wajib sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Dan diperbolehkan untuk melakukan sholat jenazah, sholat sunnah baik rawatib maupun bukan. Jadi boleh melakukan sholat sunnah dan wajib melakukan sholat fardu, sholat 5 waktu. Nah ini yang repot sekali ini, puasanya wanita yang mutahayyirah. Kenapa saya berkali-kali bilang repot? Karena memang repot sekali, Bu, beneran ya Allah. Ini, ia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh. Sebab ada kemungkinan ia dalam keadaan suci selama bulan Ramadan, tetapi juga ada kemungkinan dia haid dalam bulan Ramadan. Kemudian ia wajib
berpuasa selama sebulan penuh di bulan yang lain, maka setiap bulannya ia hanya memperoleh 14 hari puasa yang sah. Jadi wanita yang mutahayyirah ini untuk puasa Ramadan itu pertama dia wajib puasa 1 bulan penuh 30 hari ya. Jika 30 hari puasanya itu yang dianggap sah itu hanya 14 hari. Nah, makanya dia wajib puasa di bulan yang lain selama 30 hari lagi. Dan itu baru yang dianggap sah itu baru berapa? 28 hari. Dan untuk menggenapi 2 hari sisanya, itu dia harus berpuasa selama 6 hari. Yaitu di dalam rentang waktu 18 hari, ia berpuasa di hari ke 1, 2, 3 dan di hari ke 16, 17, 18. Itu baru dianggap sah dia melaksanakan puasa 30 hari. Repot sekali kan nggih? Wah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian jika si wanita mutahayyal ini mau mengqadha 1 hari puasa, mau mengqadha 1 hari, maka ia wajib berpuasa. Jadi harus berpuasa 3 hari. Untuk mengqadha 1 hari puasa dia harus berpuasa 3 hari, yaitu di hari ke-1, kemudian di hari ke-3 dan di hari ke-17. Itu baru nanti itu baru dianggap sah 1 hari. Iya, itu makanya repot sekali nih. Makanya jangan sampai lah, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai masuk ke tataran ini. Itu makanya harus dicatat nggih. Jadi minimalnya itu muqtadah ghairu mumayyizah lah, itu minimal itu. Syukur-syukur bisa muqtadah mumayyizah, bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Tapi minimal muqtadah ghairu mumayyizah sajalah, jangan sampai ke mutahayyirah mutlaqah. Ini saya dipahami nggih. Ini kenapa kok saya selalu berulang kali. Bahkan saya ke anak-anak santri itu juga saya tekankan benar-benar itu untuk mencatat siklus haidnya. Bahkan nanti nifas juga itu harus dicatat, Bu. Jadi nifas juga harus dicatat karena nanti di nifas juga ada mustahadhah fin nifas gitu. Bahkan kalau nifas itu malah lebih harus dicatat lagi, nggih, jangkanya lama. Orang paling cepat nifas itu kan paling cepat 1 tahun lah, nggih. Itu pun itu kalau sundulan, nggih. Itu paling cepat gitu. Makanya untuk nifas ke berikutnya itu kan jedanya jauh banget. Makanya penting juga mencatat nifas. Makanya kalau untuk yang belum terjadi, nggih, nanti jika mengalami harus langsung dicatat gitu. Kalau yang sudah terlanjur ya sudahlah, namanya juga belum tahu, dimakfulang. Nah, ini untuk kategori yang ke-6, yaitu al-mutahayyirah adz-dzakirah lil waqti an-nasiyah lil adad. Ini masih agak mending. Dia masih ingat awal waktu mengeluarkan darahnya. Cuma dia lupa berapa hari darah keluar. Itu lupa. Jadi mutahayyirah yang ke-6 ini ingat awal waktu mengeluarkan darah namun lupa jumlah harinya. Hukumnya, hari yang yakin suci dihukumi suci atau istihadhah biasa. Sedangkan hari yang yakin haid dihukumi haid. Dan hari yang mungkin haid mungkin suci, jadi hari yang ragu-ragu, maka hukumnya seperti mutahayyirah mutlaqah. Jadi harus ihtiyat ya. Jadi dihukumi seperti wanita haid dalam 6 hal dan dihukumi seperti wanita suci dalam 5 hal. Apabila ia tidak ingat kapan waktu berhentinya darah di bulan sebelumnya, maka ia wajib mandi setiap akan melakukan sholat fardu. Dan jika ia ingat kapan waktu berhentinya darah, maka ia wajib mandi pada waktu tersebut dan wudhu pada waktu sholat yang lain. Sama, ketentuannya sama. Jika dia masih ingat, oh aku yang terakhir itu aku sucinya waktu zuhur, berarti mandinya cukup waktu zuhur saja. Untuk waktu yang lain tidak perlu mandi. Begitu. Tapi kalau nggak ingat sama sekali, ya harus mandi setiap sholat fardu. Contoh kasus, jika ada untuk kasus yang mutahayyirah yang ke-6 ini, yang adz-dzakirah lil waqti an-nasiyah lil adad, ini contohnya jika ada seorang wanita yang berkata, aku ingat permulaan haid saya itu pada hari pertama setiap bulannya. Jadi setiap tanggal 1 dia itu mulai haid, cuma dia nggak ingat
selain itu, ingatnya cuma itu doang, nggak inget biasanya haid berapa hari, sucinya berapa hari, itu nggak inget. Ingatnya setiap tanggal 1 dia mulai haid, itu gitu, ingatnya kayak gitu aja. Maka hukumnya setiap 1 hari 1 malam pada awal bulan dihukumi haid secara yakin, kemudian dia mandi setelahnya. Jadi yang dihukumi haid secara yakin hanya 1 hari di awal bulan sesuai dengan ingatannya. Kemudian hari berikutnya sampai akhir hari ke-16 dia dihukumi ragu-ragu antara haid dan sucinya. Maka di sini jika dia ingat masa berhentinya darah, dia cukup mandi di waktu masa berhentinya darah. Jika tidak ingat, maka dia harus mandi setiap sholat fardu, karena di waktu tersebut ada kemungkinan darahnya berhenti. Kemudian setelah 15 hari, dia yakin dalam keadaan suci hingga akhir bulan, maka ia cukup wudhu setiap sholat fardu seperti mustahadah biasa, tidak harus ihtiyat, tidak harus berhati-hati. Dan setelah hari ke-15 itu dia suaminya juga boleh mendatanginya. Kalau ketika mode ihtiyat itu nggak boleh nih, suaminya nggak boleh mendatanginya meskipun kondisinya istihadah, tapi suaminya nggak boleh. Tapi kalau istihadah yang biasa, bukan mutahayyirah mutlaqah, bukan hukumnya mutahayyirah mutlaqah, itu suaminya masih boleh mendatanginya. Betul ya. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Jika ada seorang wanita yang mutahayyirah berkata, aku mengalami haid sekali setiap bulan, dan di hari ke-6 aku pasti dalam keadaan haid. Sedangkan di 10 hari terakhir tiap bulan aku yakin dalam keadaan suci. Nah, ini ingatnya apa? Ingatnya cuma pokoknya di hari ke-6 pasti dia haid, bukan awal haidnya. Ingatnya di hari ke-6 dia haid, pasti dalam keadaan haid. Maka yang dihukumi haid itu hanya hari ke-6 karena di situ dia yakin haid. Jadi yang dihukumi haid hari ke-6. Kemudian 10 hari terakhir ia yakin suci, karena dia yakin juga setiap 10 hari terakhir dia pasti dalam keadaan suci, maka dia dihukumi suci. Sedangkan dari hari ke-7 hingga hari ke-20 di sini kondisi ragu-ragu antara haid, suci atau berhenti. Dan di sini karena di sini ada kemungkinan masa berhentinya darah, maka jika dia ingat waktu berhentinya darah, dia cukup mandi di waktu berhentinya darah. Tapi jika dia tidak ingat, maka dia harus mandi setiap sholat fardu. Sedangkan dari hari pertama sampai hari ke-5, di sini dia kondisi antara ragu-ragu antara datangnya haid dan suci. Nah, maka di sini nggak wajib mandi. Di sini cukup wudhu aja setiap mau sholat, karena di situ tidak mengandung kemungkinan berhentinya darah. Jadi untuk yang mewajibkan mandi itu jika di hari-hari tersebut ada kemungkinan berhentinya darah, begitu nggih? Oke. Sekarang kategori yang terakhir ini kebalikannya yang ke-6. Kalau yang ke-6 itu ingat waktunya, kalau yang ke-7 ini cuma ingat jumlahnya, tidak ingat waktunya. Al-mutahayyirah an-nasiyah liwaqtil haid, az-zakirah lil adad. Jadi mutahayyirah yang ingat jumlah hari haidnya tetapi lupa waktu mulai keluarnya darah. Hukumnya, jadi ketika ia yakin dalam keadaan haid maka dihukumi haid, hukumnya sama. Ketika ia yakin dalam keadaan suci dihukumi istihadah biasa. Sedangkan ketika ia ragu-ragu antara haid atau suci, maka wajib baginya untuk berhati-hati sebagaimana yang berlaku pada mutahayyirah mutlaqah. Dan di waktu yang ada kemungkinan darahnya berhenti, maka ia wajib mandi setiap sholat fardu. Namun jika ia ingat waktu berhenti darahnya, misalnya siang atau malam hari, maka ia cukup mandi di waktu tersebut setiap harinya. Dan ini. Tetapi ada syaratnya ini. Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke kategori yang ke-7 ini, syarat yang pertama yaitu mengetahui jumlah hari siklus haidnya. Jika ada seorang wanita berkata, awal siklus haidku adalah hari sekian dan aku lupa jumlah harinya, maka informasi tersebut tidak berguna dan ia dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Dan syarat yang kedua juga mengetahui awal siklusnya. Jika ia tidak mengetahui awal siklusnya, maka dia tetap dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Misalnya ada seorang wanita yang berkata, haidku 15 hari, tapi aku lupa awal siklusnya, aku nggak ingat selain itu juga, cuma ingat 15 hari tok gitu. Maka informasi ini juga tidak bermanfaat.
karena setiap saat terdapat kemungkinan haid, suci, dan darah berhenti. Nah, contoh yang bisa masuk kategori ketujuh ini, jika ada seorang wanita berkata, haidku itu 6 hari, dan itu di 10 hari pertama tiap bulannya. Nah, ini kalau kayak gini, dia bisa menggunakan ketentuan hukum yang ketujuh. Maka yang dihukumi haid adalah hari ke-5 dan hari ke-6 ia yakin dalam keadaan haid. Sedangkan hari ke-7 sampai ke-10 kemungkinan haidnya berhenti, maka ia wajib mandi di setiap sholat fardu. Sedangkan hari yang ke-1 sampai ke-4 itu kemungkinan awal haid dan tidak diwajibkan mandi, begitu, okay? Jadi untuk bisa menggunakan ketentuan hukum mutahayyirah, az-zakirah lil adad, an-nasiyah lil waqt, ini itu jika seperti ini, jika ingat, oh haidku tuh 6 hari di 10 hari awal bulan, atau misalnya aku biasanya haidnya itu 7 hari di pertengahan bulan, ya maksudnya ada siklusnya gitu, dia tahu siklusnya, begitu. Nah, ini sudah selesai ini. Pripun bu tambah mumet nopo tambah nggih, ini tambah ngantuk nggih, karena memang niki teoritis sekali nggih, teori sekali nggih memang. Tapi niki benar-benar terjadi loh Bu. Niki banyak kasus yang terjadi, ada kasus yang terjadi. Makanya memang penting mempelajarinya dan penting mengetahuinya nggih niki. Karena memang saya belum lama ini dicurhati teman juga. Itu ada teman saya, ini teman saya itu bukan orang awam ya, dia teman saya di IIG dulu, dia teman kuliah, dia juga hafal Quran, itu juga sempat bingung kayak gini. Nah, karena memang ya ini manusiawi sekali, memang materi haid ini memang butuh butuh belajar berkali-kali. Saya juga belajar berkali-kali Bu, nggak bisa sekali langsung paham gitu. Yang penting ini selama bulan Ramadan ini minimal itu ibu-ibu sudah tahu poin-poin pentingnya nggih. Dan hal terpenting yang harus dilakukan ketika haid dan suci niku sudah tahu nggih. Yang paling penting itu untuk jika kok mengalami kasus-kasus tertentu, jika mengalami kasus-kasus yang membingungkan niku dapat berkonsultasi gimana nggih. Yang penting saya juga ketika ada yang konsultasi ke saya juga biasanya nanti saya rinci. Misalnya pertama keluar darah tanggal berapa, oh ini berarti keluar darah berapa hari, berhentinya berapa hari, keluar darah lagi. Biasanya saya harus merinci dulu seperti itu untuk menentukan bahwa ini nanti masuknya ke kategori baqiyatut tuhrin atau mustahadhah fil haid, itu juga harus dirinci gitu. Memang harus tahu rinciannya gitu. Nah, hal yang terpenting yaitu tadi memang harus mencatat siklus haidnya. Dan jika kok apes-apesnya mengalami mustahadhah fil haid, untuk lebih gampangnya menggunakan kebiasaan haidnya yang terakhir sebelum mengalami istihadhah niku mawon, yang dijadikan pegangan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan jika jenengan kan mengeluarkan darah. Jika belum genap 15 hari, jika masih itu tetap masih berlaku seperti wanita haid. Nah, itu kok jika ternyata sudah melewati 15 hari masih mengeluarkan darah, nah itu baru, oh ini aku masuknya mustahadhah berarti. Nah, itu baru. Nanti kemarin berarti kan misalnya kok keluar darahnya terus menerus selama 20 hari. Lah itu berarti langsung berarti yang dihukumi haid cuma 6 hari karena memang di bulan sebelumnya haidnya 6 hari. Nah, berarti sisanya dihukumi istihadhah. Maka yang dihukumi 6 hari otomatis yang berapa 14 hari sisanya jenengan harus mengqadha sholatnya. Terus kalau puasa nggak puasa berarti juga mengqadha puasanya, begitu. Yang itu yang perlu diperhatikan, yang perlu difahami betul-betul. Jadi jika belum melewati 15 hari masih tetap berlaku hukumnya wanita haid, tetapi berlaku hukumnya wanita yang istihadhah jika kok keluar darahnya sudah melewati 15 hari, baru nanti menggunakan ketentuan hukum-hukum mustahadhah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk mu'tadah ghairu mumayyizah yang paling mudah itu memang menggunakan kebiasaan haidnya yang terakhir sebelum mengalami haid. Sampai di sini ada yang ditanyakan apa mboten ibu-ibu?
Monggo. Niki betahaken materi ini apa mboten, nanti saya bisa men-share materi dalam bentuk file PDF yang bisa makanya bisa dibaca di HP nggih. Nanti file apa materi-materi ingkang kula share selama Ramadan niki nggih. Meneng nggih, mangke. Nggih. Tidak ada yang ditanyakan, Bu. Berarti niki paham. Oh, nggih, monggo monggo. Nggih. Walaupun saya sudah enggak haid, Nggih. yang perlu saya tanyakan itu untuk membedakan darah hitam Nggih. sama darah merah, apa darah tua atau darah lemah itu gimana? Nggih niku memang harus dicek secara berkala karena memang kenapa keluarnya darah kan niku kadang berubah-ubah nggih, kadang nggak hitam terus gitu kan nggih. Lah itu memang idealnya itu dicek secara berkala, entah per berapa jam sekali atau kalau memang nah ini yang perlu itu nggih, kadang yang kulo sendiri kurang mantep kadang nggih. Ketika haid itu kan pakainya softtek nggih, Bu. Nah, sedangkan ketika softtek itu kan menampung ya. Misalnya kok awalnya dia sebenarnya mengeluarkannya darah merah. Tapi ketika karena sudah tertampung selama berapa jam misalnya, lah itu otomatis warnanya jadi menua gitu kan. Nah, itu makanya saya sendiri untuk apa membedakan darah kuat, darah lemah ini juga saya masih belum begitu mantap sekali gitu loh, Bu. Tetapi itu dulu. Nah, sekarang saya enggak. karena sekarang saya menggunakannya itu bukan menggunakan softtek, saya menggunakan menstrual cup. Jenengan pernah tahu? Ini ya, baru dengar. Aduh, bentuknya saya googling ya, biar bukan kain. Jadi dia semacam alat, bahannya dari silikon. Nah, bentuknya seperti ini. Pokoknya kayak gitu. Bentuknya seperti iya. Nah, itu jadi menstrual cup ini dipakai itu dimasukkan, Bu, dimasukkan ke dalam dan nyaman sekali, Bu. Karena saya memang pemakai. Lalu itu saya kayak di endorse ya nanti lama. Enggak, saya karena memang apa? Kalau softtek itu kan nyampah ya, Bu. Nah, kalau menstrual cup ini ramah lingkungan karena kita hanya cukup butuh satu untuk katanya sih garansinya 10 tahun. Kalau yang saya beli itu garansinya 10 tahun. Jadi cukup satu aja. Jadi cukup satu, yang penting ketika mau dipakai disterilkan, direbus kayak dot gitu, bahannya kayak dot. Kayak dotnya bayi. Lentur, iya, dia lentur. Terus iya, jadi ketika memasukkan itu dilipat, Bu. Dilipat terus dimasukkan nanti pluk ya. Nanti di dalam dia buka sendiri kalau masukinya benar. Tadi posisi, jadi ada teknik memasukkannya. Nah itu, enggak sama sekali, karena dia di dalam dan apa nyaman sekali. Jadi enggak kayak haid. Jadi meskipun sedang haid bisa tetap renang, bisa tetap bersepeda, karena memang enggak tembus. Dia hanya tembus ketika sudah melebihi kapasitasnya, nggih. Makanya ketika memang darah lagi keluar deras-derasnya, biasanya setiap 3 jam sekali saya harus mengosongkan. Jadi kalau ini pakai ini tuh enaknya apa? Dimasukkan ketika sudah penuh berapa jam, itu dikeluarkan, dikosongkan, dibersihin, masukin lagi ya. Cuma dicuci doang, cuci terus masukin lagi. Cuma praktis sekali, Bu, dan ini tidak nyampah. Nah, tidak nyampah. Mencucinya juga gampang sekali ya, udah tinggal dicuci terus disiram air yang bersih begitu. Dan nyaman, makanya dimasukkan ke dalam. Pas lagi haid. Ya enggak lah. Ya ngapain, Bu? Nah, oh enggak. Justru yang paling paham dengan apa itunya kita kan kita sendiri. Nah, jadi teknik memasukkannya itu nanti macam-macam sesuai dengan yang iya ada caranya. Saya juga dulu awalnya lihat YouTube dulu, lihat apa? Enggak, ada ukurannya. Ada ukurannya. Jadi ada ukurannya itu yang membedakan untuk iya XL sama ukurannya kalau nggak salah XL sama L aja.
B apa A ya? A B kayak A B apa S apa saya lupa kok. Saya sudah lama ini menggunakan ini sudah bertahun-tahun. Nah, itu apa? Yang membedakan ukurannya itu hanya untuk yang sudah melahirkan dan belum pernah melahirkan, itu yang membedakan. Nggih. Ya, yang B yang sudah melahirkan. Betul Bu, nggih. Yang B yang sudah melahirkan, yang A yang belum pernah melahirkan. Tapi ini tidak disarankan untuk perawan nggih, karena memang itu dimasukkan ke dalam. Jadi nggih. Bukan yang sudah menikah. Nggih. Nggih. Nggih, ya kalau di luar negeri sih biasa Bu. Di negara-negara maju itu rata-rata nggih sekarang disarankannya pakai ini. Karena memang enggak apa di sana kan sudah perhatian terhadap sampah sudah lebih nggih, enggak kayak kita kan memang belum terlalu perhatian ke sampah nggih. Kalau seperti di Jerman, di apa itu rata-rata itu nggih. Jadi posisinya nanti seperti ini, dia menampung darah. Nggih. Makanya benar-benar ketika beralih ke menstrual cup ini juga saya jadi tambah mantep Bu ketika suci. Karena ketika suci dia nanti keluar cairan bening itu. Karena tertampung di situ. Jadi bisa membedakan ketika masih ada keruhnya itu juga ada semburat-semburat keruhnya kayak gitu. Tapi ketika sudah keluar cairan beningnya itu ya udah berarti saya sudah suci gitu. Itu. Kan beda lubang Bu, lubangnya beda Bu, nggih. Oh enggak, dia di dalam Bu, nggih. Iya di dalam rahim, di dalam mulut rahim. Jadi nggih, iya di jalan rahim, nggih, nggih. Itu. Dan secara kesehatan itu juga ini lebih disarankan karena kalau kayak softtek itu kan apa dia terus itu juga kadang kan itu kotor ya, terus jadi bakteri apa berkembang di situ gitu. Kalau ini kan dia enggak. Jadi keluhan-keluhan kalau saya dulu itu biasanya kalau pakai softtek itu suka gatel atau apa, keluhan sirna semua itu setelah menggunakan ini. Dan ini cukup beli satu kali tok. Memang harganya agak lumayan, tapi itu nggih, di kesehatan juga lebih disarankan. Itu. Belinya online apa di apotek apa? Kalau saya belinya online Bu, dan banyak mereknya sebenarnya, banyak merek yang. Tapi kalau karena ini buat di dalam saya nggak berani coba-coba, saya pakainya merek yang sudah benar-benar itu apa? Kan sebelum saya beralih ke ini kan saya searching dulu, saya masuk komunitas itu yang zero waste itu, terus tanya-tanya dulu, dan itu saya ambil merek yang disarankan oleh komunitas itu gitu. Jadinya memang harganya kalau di Shopee itu banyak juga yang murah-murah, tapi saya takut gitu karena itu kan dimasukkan ke dalam nggih Bu gitu. Makanya saya takutnya bahannya nggak aman gitu. Kalau saya pakainya merek Organic Cup. Nggih. Ini saya jadi kayak endorse, tapi karena memang ini saya pakainya merek yang ini. Nggih. Jadi tambah mantep Bu itu karena ketika awal itu memang darahnya kental terus warnanya pekat gitu. Terus nanti ketika berkurang semakin mendekati suci itu tinggal encer banget, memang darahnya encer. Jadi dengan menggunakan ini tuh benar-benar tahu tekstur konsistensi darahnya, terus kalau mau bau gitu kan misalnya gitu ya, itu juga bisa tahu gitu. Apa bisa dihitung dari hari pertama, hari kedua yang termasuk darah? Nggak mesti juga Bu, nggak mesti. Kadang ada yang haidnya nggak langsung itu, kadang keluarnya keruh dulu, terus coklat dulu, habis coklat baru hitam itu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi nggak mesti memang. Kadang juga ada yang langsung keluar banyak gitu, ada yang kalau saya yang agak lama, banyaknya di tengah-tengah. Jadi saya awalnya itu pasti sedikit dulu dan kayak coklat dulu, cuma coklat dulu itu bisa sampai 2 hari 3 hari, terus baru hari ketiga baru yang kayak head beneran, maksudnya yang darahnya banyak kayak gitu. Karena memang pengalaman orang-orang berbeda kalau itu. Nggih, kalau KB memang kacau Bu.
Iya, pakai IUD juga jadi banyak sekali nggih headnya. Jadi saya juga pengalaman KB Bu, saya KB coba semua kayak. Jadi dulu pertama itu saya KB suntik. KB suntik itu saya nggak head sama sekali, iya nggak head sama sekali. Dan itu juga nggak nyaman sama sekali nggak, di badan nggak enak gitu. Terus yang kedua saya KB susuk. Nah KB susuk ini saya istihadhah, makanya langsung saya lepas gitu. Begitu istihadhah saya langsung dilepas gitu, karena saya nggak mau repot gitu, jadi nggak berlarut-larut istihadhahnya. Terus yang ketiga saya IUD. IUD memang itu headnya normal, tapi headnya banyak sekali, memang deres sekali. Dan kalau saya untungnya ketika IUD saya sudah pakai ini, jadi meskipun headnya banyak itu nggak bolak-balik ganti softtek, paling bolak-balik ke kamar mandi aja, ngosongin, masukin lagi kayak gitu. Iya, nggih. Begitu. Saya jadi rata-rata itu teman-teman saya itu juga mau beralih ke menstrual cup itu pada takut loh. Karena kan bayangannya sudah warna-warna dulu ya, karena dimasukin gitu-gitu baik. Saya juga awalnya juga maju mundur itu mau beralih ke menstrual cup, tapi saya juga karena saya memang nggak nyaman sama sekali saya pakai softtek itu, saya beralih ke men's pad awalnya kan, ke pembalut kain itu. Tetap merasa berdosa gitu loh ketika saya haid kok terus saya nyampah banyak sekali loh. Sekali haid nggak cukup satu bungkus ya pembalut itu, makanya rasanya gimana, dan itu katanya tidak bisa diuraikan gitu, butuh waktu ratusan tahun untuk menguraikan sampah itu, makanya jadi ada rasa berdosa gitu nggak akhirnya terus maju mundur. Terus begitu tahu ini saya langsung tertarik sebenarnya, tapi nggak langsung beralih, mikir dulu, makanya saya nyari informasi sebanyak-banyaknya dulu, terus baru setelah saya mantep terus akhirnya saya beralih ke ini. Dan ternyata saya menyesal itu Bu, nggak dari dulu gitu. Karena memang nyaman sekali, benar-benar nyaman. Oh belum. Pakainya berarti kain nggih Bu, pakai kain kacu gitu. Nggih. Oh tetra gitu. Oh malah baru tahu saya. Kalau sekarang ada itu istilah men's pad, itu pembalut kain, bentuknya seperti pembalut tapi bisa dicuci itu. Cuma itu kan nyucinya repot keringnya lama loh. Jadi padahal kalau pas lagi harus punya banyak, kalau pas lagi itunya, makanya saya juga repot. Oh harganya, kalau yang ini dulu saya beli sekitar 300-an ribu Bu. Tapi kan itu satu kali dok Bu beli nih, untuk 10 tahun. Sebenarnya jatuhnya hemat sih, Di Shopee banyak, di Shopee. Iya, saya juga dulu belinya di Shopee. Waduh, saya sudah lama ya. Pokoknya cari aja yang itu Bu, yang ratingnya tinggi dan komen-komennya itu dipercaya gitu. Pokoknya kalau belanja di Shopee itu intinya lihat reviewnya. Kalau reviewnya bagus, insya Allah trusted. Dan kalau di Shopee itu aman kok Bu, karena kan uang nggak langsung ke penjual, uangnya kan di Shopee dulu. Kalau ternyata barang yang sampai ke kita tidak sesuai, kita komplain ke Shopee, itu nanti uangnya nggak sampai ke penjual. Makanya lebih trusted kalau di Shopee, iya ditampung dulu di Shopee. Jadi kayak Shopee, Tokopedia itu insya Allah aman, bisa diurus lah ketika ada yang bermasalah gitu. Iya organik. Ada yang ditanyakan lagi Bu, nanti sebelum melebar kemana-mana ini malah bahas Shopee. Oh, yang lebar kan dia nanti posisinya menampung darah. Jadi posisinya berdiri kayak gini nanti. Iya, kayak mangkok. Iya. Dia nampung. Tapi lentur kok itu Bu, tenang aja, nggak sakit kok. Nggak, yang dimasukin yang keras aja nggak sakit tuh Bu. Aduh, ada pahar.
Iya, ngantuknya hilang ya kalau kayak gitu. Tadi bahas itu pusing ya Bu ya. Saya juga pusing. Nggih. Ya, saya juga apa ya, seneng lah ketika mengkampanyekan seperti itu gitu, karena memang apa, perhatian kita kepada bumi ya, maksudnya ya, meskipun belum bisa maksimal, belum bisa meninggalkan plastik atau apa gitu, tapi minimal mengurangi sampah-sampah yang ada gitu. Iya. Terus kalau Ayudu itu di ujung Bu, itu nggih. Mengeluarkannya harus pakai alat kalau Ayudi, kalau ini kan enggak. Lah ngeluarinnya itu cukup agak mengejan, kayak ketika BAB terus ini kan keluar sedikit ujungnya tarik gitu, gampang banget kayak gitu. Nggih. Nggih, memang butuh trial error dulu gitu. Saya awal-awal juga butuh mencari posisi yang paling gampang gitu, mencari teknik yang paling cocok gitu, karena tekniknya macam-macam. Nggih. Nanti nggak jadi malah Bu. Aduh, saru lah Bu. Nggih, sudah cukup Bu. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Niki pertemuan terakhir nggih niki nggih. Nggih. Bulan minggu depan sudah nggak ada lagi. Nggih. Oh nggih, niku ngenjam Mbak Ico izin karena memang ada acara sareng kula niku, jadi kan apa besok itu acara Harlah Fatayat di di KBIH Al Arafat itu Harlah Fatayat, dan memang apa ada perwakilan dari IHF, sedangkan kulo kali Mbak Ico itu pengurus IHF, kulo ketuane Mbak Ico terus memang harus hadir di Al Arafat nggih ya deket Andang Pangrenan di situ. Jadi izin berarti besok nggih besok libur nggih. Nggih kulo terakhir nggih. Yang fikih terakhir. Kalau ngajinya masih kan nggih, simaannya masih nggih, simaannya. Nggih, besok libur untuk hari Minggu. Nggih. Mulai jam 8 sama nggih, mulainya jam 8 juga. Nggih. Cukup niki nggih, Bu? Nggih, saya kira cukup nggih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama membersamai ibu-ibu sedaya nggih, pasti banyak sekali hilafnya. Semoga semua yang kita pelajari manfaat barokah fid dunya wal akhirah, dan kita bisa mengambil ibroh dari semuanya nggih. Semoga kita masuk golongan yang mencintai ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya yang kita dapat nggih, meskipun sedikit demi sedikit nggih. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.